gimana caranya menarik orang untuk bisa menghubungi kita dengan teknik-teknik LOA. Bisa nggak? Bisa banget. So, stay tune di video hari ini. What's up everyone? Welcome back to Theta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang mind reprogramming, about healing also, tentang law of attraction, about money magnet, and also about managing your personal finance atau mengatur keuangan pribadi. So, consider to subscribe ya teman-teman. Thank you untuk dukungannya. Oke, so banyak nih teman-teman yang ngechat kita, Kak, gimana sih caranya LOA untuk relationship? Jadi dalam situasi misalnya kita kepengen dong seseorang ini menghubungi kita, mungkin kalian lagi PDKT-PDKT-an tapi gengsi gitu ya. Nah, oh ya, about relationship sebenarnya kita ada channel tersendiri, jadi kita pisahkan, namanya channel Clara Angeline. Kalian bisa dapat linknya di sini. Di situ kita ngomongin lebih banyak tentang relationship. But karena isi video ini kontennya banyak ngomongin tentang LOA, jadi ini bukan cuma soal relationship, tetapi bisa untuk semua orang ya. Nah, jadi pengalamannya itu seperti apa sih? Ini saya sharing dari pengalaman saya ya. Jadi ada satu teman saya nih, udah lama banget, udah setahun kita nggak kontekan. Lalu suatu hari saya lagi ngobrol sama teman lain ya, jadi teman A lah ya katakan ya. Dan tiba-tiba ada topik yang membicarakan satu topik tertentu yang bikin gue itu inget tiba-tiba sama si teman B yang udah lama nggak kontak ini. Dan lalu saya jadi langsung kepikiran, iya ya, gimana kabarnya dia gitu ya, si B ini. Udah setahun nih gue nggak ketemuan sama dia. Terus ya gimana kabarnya, apa ya how is it, apa gimana bisnis dia, gimana kehidupan dia. Nah, tapi aku lepasin ya, saya nggak bermaksud untuk kontak dia, tetapi kayaknya sengaja nggak sengaja gue mengirimkan signal itu. Besokannya tiba-tiba nih teman-teman, saya tuh dia tuh WhatsApp saya. Ini udah setahun loh kita nggak kontak, setahun lebih mungkin ya. Kalau nggak ketemu mungkin udah 2 tahun. Dan dia bilang, kamu lagi di kantor nggak ya? Because sometimes saya di kantor, sometimes saya nggak. Saya bilang, kenapa? Gue kangen nih, pengen mampir. Sampai saya kaget gitu ya. Dan anyway, singkat cerita, kita mampir, kita catch up lagi, apa sih cita-cita setahun. Dan aku tanya gitu loh, kalau bisa tiba-tiba mampir gitu loh. Dia bilang, gue juga nggak tahu. Tiba-tiba itu kepikiran lo gitu ya. Tiba-tiba kepikiran lo dan kepengen banget kontak dan kepengen banget ketemu. Nah loh teman-teman. So, jadi teknik-teknik ini kepake banget dan bisa banget. And this is not the first time, karena saya pernah juga nih, satu hari saya kepengen banget nyumbang gitu ya, tetapi sibukan lupa. Jadi tiap kali ingat nanti besokannya lupa kalau udah waktunya kontak. Karena saya punya niatan ini membuat tiba-tiba orang dari panti asuhan situ ya, jadi pengurusnya seorang suster ya, sosial biarawati, kontak saya out of nowhere. Just to say hi and hello, but ini jadi mempermudah dan jadi mengingatkan saya untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Nah, jadi istilah kata tuh, niatan kita itu bisa banget nyampe ke orang lain dan membuat dia kontak kita. Seru kan teman-teman? So, gimana sih teknik-tekniknya? Hari ini kita belajarin teknik-tekniknya teman-teman. Sekarang gimana caranya? Gampang banget teman-teman. Pertama, kalian pikirin dulu orangnya. Dipikirkan dan diniatkan. Kalau bisa ada tujuan yang jelas kenapa dia hubungin gitu ya. Misalnya mau ngomongin ini atau mau ngomongin ini gitu ya. Atau just to catch up. Lalu selanjutnya kalian bisa ngomong ini. Ya boleh dibilang ini mantranya ya. Katakan ini sambil nginget orangnya. Kalau saya sukanya merem gitu ya. Merem ngebayangin muka orangnya lalu saya bilang, ini namanya misalnya namanya siapa gitu ya. Misalnya namanya siapa? Maria atau Ivan atau siapa gitu ya. Ingatlah saya dan hubungi saya karena saya ada keperluan ini dengan kamu. Ingatlah saya dan hubungi saya karena saya ada keperluan ini dengan kamu. Ucapkan 3 kali ya, atau ucapkan dan bayangkan seolah-olah apa yang kalian katakan ini benar-benar nyampe ke dia. Bayangkan seolah-olah tuh kalian lagi menghubungi dia dan mengucapkannya, kalau perlu colek dia, seolah-olah jadi apa yang kalian katakan ini seperti telepon yang benar-benar nyampe ke dia gitu ya. Jadi katakan aja namanya, lalu ngomong, ingatlah saya dan hubungi saya karena saya ada keperluan ini dengan kamu. Oke? Nah, kunci keberhasilannya nih teman-teman, kalian harus bisa let go.
alias nggak dipaksain. Jangan ditungguin, jangan dipaksain. Karena semakin kalian menunggu atau memaksakan ini harus terjadi, ini malah menciptakan energi resisten. Malah kalian susah mendapatkan. Ya, saya udah coba teknik ini dan hampir pasti boleh dibilang 99% it works. Jadi jangan takut, mungkin hubunginya bisa besok, mungkin bisa beberapa hari kemudian, tetapi ini tergantung dari kita. Nah, apa sih yang bisa memblocking dan membuat teknik ini nggak berhasil? Beberapa hal, misalnya kalau pernah ada blocking di antara kamu dengan dia, misalnya di pertemuan terakhir atau ketika kalian ketemu itu hubungannya nggak enak, marahan, sebel, ada perasaan bersalah dari dia, itu bisa menyebabkan ini nggak efektif. Atau kalau dia bukan tipe orang yang sensitif, atau mungkin dia ada urge atau ada dorongan untuk hubungin kamu, tetapi dia dia tidak melakukannya. Itu kan pilihan ya. Jadi banyak nih. Tetapi kalau memang ada blocking antara kamu dan dia, ini ada cara ngebersihinnya. Ikutin aja ya teman-teman ya. Caranya gimana? Pertama nih, bayangin ini kamu dan dia ya. Lalu bayangin di antara kalian blockingnya apa? Misalnya perasaan marah, perasaan bersalah, atau apa yang belum resolve ya, yang belum selesai di masa lalu. Lalu kalian bisa katakan ini, blocking antara saya dan sebutkan namanya, hari ini dilepaskan dan dibersihkan. Katakan itu 3 kali. Blocking antara saya dan hari ini dibersihkan dan dilepaskan. Ya, katakan 3 kali dan kalian bayangkan bahwa blocking ini mulai menghilang ya. Blocking maksudnya ada halangan gitu ya. Dan lalu kalian bisa juga katakan lagi, komunikasi antara saya dan sebutkan nama orangnya dan dia berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Komunikasi antara saya dan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Coba katakan 3 kali atau sampai teman-teman merasa feelingnya itu enak, shifting gitu ya. Nah, silakan coba teman-teman teknik-teknik yang barusan saya sudah sampaikan dan coba tulis di kolom komen pengalaman kalian mempraktekkan hal ini. Semoga ini sukses dan ingat jangan dipaksain, tetapi just keep it like having fun ya. This is like having fun aja. Kita coba-coba having fun. Treat it as a games. Kalau itu sukses, jangan lupa balik ke channel kita dan komen-komen di bawah ini. So, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe di channel kita. And kalau kalian suka ngomongin tentang relationship, subscribe di channel kita yang satu lagi juga. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Check our other video as well. And saya dengan Clara Angeline. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.